Saudara, untuk bisa mengetahui lebih dalam soal peluang Sambo lolos dari hukuman mati dan juga bagaimana posisi Richard Eliezer dalam perkara ini, kita diskusikan hal ini. Sudah ada di hadapan saya Profesor Romli Atmasasmita, pakar hukum pidana Universitas Padjadjaran. Prof. Romli, apa kabar? Sehat? Baik, terima kasih. Prof. Romli, terima kasih atas waktunya. Saya membaca banyak statement Anda di berbagai media perkara dengan kasus ini. Tapi saya ingin tahu dulu perspektif Anda dalam perkara Sambo ini seperti apa, Prof? Kalau saya melihat kasus itu ya, sejak awal, saya apresiasi kepolisian. Apalagi dalam sejarah kita ya, sejarah penegakan hukum, terutama pidana, baru kali ini seorang presiden ikut campur. Ikut campur itu sudah maksud mendorong Kapolri tuntaskan. Sejak awal saya sampaikan, usut tuntas. Jangan ragu-ragu. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Ungkap kebenaran apa adanya. Jadi Anda menilai memang sedari awal polisi sendiri lambat menangani kasus ini? Oh iya, karena yang terlibat adalah Kepala Divisi Propam. Betul, polisinya polisi. Dan itu jabatan yang paling prestisius dan juga berwibawa, berpengaruh. Beliau yang dikenai masalah, tapi kemudian dia tidak berterus terang. Ini masalah. Saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Kedua yang kita lihat, TKP-nya udah hapus, ya. Nah, sedangkan kasus-kasus model begini itu TKP penting, bukti-bukti petunjuk untuk mengarah siapa, bagaimana terjadinya, kan. Lalu skenario-nya yang dilaporkan tuh ternyata tidak betul. Tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan awal. Jadi sekian lama tuh kita juga sama-sama mendengarkan seperti benar, tapi ternyata nggak benar gitu. Ini melambat-lambat. Prof menilai kasus ini rumit? Kasus ini nggak rumit, sederhana. Masalah rumah tangga, hubungan yang tidak baik, ada orang ketiga, ya selesai di situ harusnya. Ini akhirnya kok sampai publik tahu, kemudian yang terlibat banyak. Semua coba bayangkan berapa polisi yang di sidang etik coba. Iya, ada puluhan. Nah itu baru sejarah yang baru, bahwa kasus yang sederhana, nggak rumit juga, ya direkayasa sedemikian rupa sehingga jadi rumit. Prof, yang menarik dalam kasus ini, karena sidang sudah berjalan, jelang sidang Verdi Sambo, Prof, ia mengubah keterangannya soal menembak, ia tidak memberi perintah tembak, ia hanya memberi perintah hajar. Tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. Ada apa sih, Prof, kalau menurut Anda? Ya, kalau saya di mana sih ada tersangka ngaku? Itu kuncinya. Ya nggak ada. Korupsi aja kalau di birokrasi kan itu pasti atasannya nyalain bawahan, itu hukum alam. Lagi pula dari segi hukum ya, saya melihat nggak ada pengaruhnya terhadap proses ini. Oke, tidak ada pengaruh bagi proses ini, tapi ada pengaruhnya bagi Sambo. Ya, kalau buat dia itu satu siasat supaya dia juga dikatakan tidak dengan sengaja menembak, orang lain yang nembak. Kita juga masyarakat udah paham lah, mana ada bawahan nembak tanpa diperintah atasan. Jadi ini adalah siasat Sambo, sekali lagi disiasat untuk bisa lolos dari hukuman mati itu. Iya, nggak ada pengaruhnya. Kalau ada faktor-faktor psikologis ya, yang mempengaruhi dia menembak, itu mungkin jadi pertimbangan hakim. Mengurangi, meringankan juga. Tapi sepanjang pengetahuan saya, pembelajaran saya dulu juga di luar, setiap perkara pembunuhan hanya
satu hal yang bisa meloloskan, faktor psikologis kejiwaan. Benar. Menurut Anda itu akan digunakan oleh pengacara Sambo? Pasti ini aja mengubah, suruh menembak dan menghajar kelihatan. Jadi nggak usah diperdebatkan. Oke, kalau begitu pengaruhnya bagi Richard Eliezer yang mengungkap ini? Ya, kalau bagi yang bersangkutan, Richard itu kan JC katanya, ya kan? Dia akan membuka semua. Richard sebagai JC dia menimbulkan risiko hukum. Akibat hukum apa? Tingkat kepercayaan masyarakat, ya, terutama juga hakim akan membuat ragu-ragu hakim. Ya, tapi ya saya kira dia harus konsisten, Eliezer. Eliezer harus konsisten. Harus konsisten karena dia di BAP kan. Kalau dia menyimpang dari BAP dipersoalkan lagi malah. Jadi nggak usah ragu, bicara sesuai dengan BAP aja. Yang pertama, Richard menyatakan bahwa dia disuruh menembak, kemudian setelah nembak tersungkur. Ini fakta yang saya lihat rekonstruksi kan. Ricky Rizal melihat itu. Ricky Rizal melihat pada waktu Eliezer menembak. Kemudian si Sambo menurut si Eliezer maju. Pada saat bunyi tembakan, kan ada ajudan beberapa orang di luar. Betul. Ada apa? Dia Pakai HT. Oh. Dia bergerak balik melihat karena kan orangnya dia. Setelah itu dia nggak melihat tikungan, nggak lihat muka, nggak tahu dia masih di mana. Balik lagi. Posisi Sambo sudah menembak ini. Ketika Sambo membantah apa yang disampaikan Eliezer, tersangka lain juga, kalau kita dengar keterangan Ricky Rizal misalnya, ia menyebut tidak juga melihat Sambo menembak Yosua. Dia hanya melihat Ferdi Sambo menembak dinding. Ini akan melemahkan Eliezer. Ya, bisa melemahkan kalau dia bisa membuktikan benar. Tapi saya meragukan juga sih, karena jarak tembaknya itu berapa meter sih. Kalau Ricky Rizal dengan alasan itu kan harus diuji, benar nggak dia terima telepon. Anda meragukan keterangan Ricky Rizal. Menurut Anda, kalau begitu posisinya, apa yang harus dilakukan oleh pengacara Eliezer untuk bisa membuktikan kebenaran dari apa yang disampaikan Eliezer? Gampang, Eliezer bicara sesuai dengan BAP-nya, selesai. Tetap konsisten dengan itu? Iyalah. Ya, karena apapun juga orangnya mati. Ya, kata-kata hajar dengan bunuh, kalau hajarannya paling tidak nggak mati kan? Luka ringan banget. Tapi kalau namanya tembak, ya mati. Sekarang mau tanya, kalau saya diberi pistol suruh ngapain? Suruh nembakan. Meskipun keluar kata hajar. Iya, kalau saya, ini logika umumnya. Kalau dia si Sambo yang tidak mau mati, bukan itu dong, pisau lah kasih. Ini kan untuk bikin orang mati, paling nggak cacat. Oke, jadi mudah membuktikan bahwa Sambo memang memberi perintah untuk membunuh Yosua. Saya yakin itu, nggak ada nggak yakin. Karena apa? Dari kronologi awal sampai terakhir ikuti. Memang ada perencanaan, walaupun tenggat waktunya sedikit lah. Oke, saya ingin ke sana nih, soal perencanaan, Prof. Pengacara Ferdi Sambo itu kan menyebut bahwa tidak ada proses perencanaan itu. Dari keterangan klien kami tidak tahu. Oke. Gitu. Tapi tahu ada proses pemanggilan itu? Klien kami tidak mengetahui karena saat itu ada di dalam kamar. Sebenarnya kalau kita bicara perencanaan, bisa dibuktikan seperti apa sih perencanaan itu tuh sebenarnya? Jadi, seperti apa sih, Prof? Perencanaan itu harus ada tenggat waktu berpikir. Oke. Yang membunuh itu ada tenggat waktu berpikir, misalnya dia asah pisau dulu, ya kan? Lalu dia persiapkan dulu kapan dia keluar. Itu perencanaan udah masuk. Oke. Tidak peduli misalnya jarak waktunya. Entah itu misalnya hanya dalam waktu 3 jam sebelum pembunuhan terjadi. Ya, pokoknya ada pertemuan yang diatur bahwa kita membunuh si A. Tolong kamu bantu saya. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Jadi unsur adanya perencanaan dalam kasus ini bisa dibuktikan sebenarnya? Bisa. Sangat bisa dibuktikan ya, Prof. Kalau begitu ada proses perencanaan, kemudian ada proses eksekusinya. Artinya hukuman mati pasti bisa divonis. Pasti bisa. Anda yakin Ferdi Sambo akan divonis hukuman mati? Pasti. Kalau begitu terbukti perencanaan, udah nggak bisa lagi ditolak. Kita bayangkan aja. Ini ya, saya sebagai orang ya, manusia tuh, orang yang udah lama bergaul dengan kita, sangat dipercaya, melakukan perbuatan tercela. Pertanyaan saya ya,
apakah sedemikian emosionalnya ya tersangka ini sampai berani membunuh, ayo, di depan mata lagi, ya kan? Dia udah minta ampun, nggak peduli, ayo.